Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sebahagia kita menyaksikan pertandingan antara Barcelona yang menang 3-0 berhadapan dengan Osasuna yang berlangsung di Montjuic Stadium. Ya, semua pemain Barcelona itu kalau di PS apa ya? Kalau di PES tuh lagi naik tuh, merah tuh, apa putih ya, lagi merah tuh ke atas. Kalau lagi di FIFA moodnya lagi bagus. Ya, kalau lagi di Indonesia lagi pada nyambat ya, nyambat orang-orang cepet, nyambat pakai susu kijang, nyambat pakai wapak monyet, nyambat pakai apa ya, kerasukan kera. Jadi kenceng-kenceng, cepet-cepet, pada di luar nalar ya. Secara permainan gue nggak tahu kenapa bisa seperti itu, kenapa bisa sekeren itu. Menurut gue paling apa ya, paling determinasi ya, itu adalah match kemarin dari bulan Januari tentunya. Dari bulan Januari paling kelihatan banget ada sesuatu yang pengen dicapai ya, semalam lawan Osasuna. Nah, gue akan bahas nanti pastinya pertandingan berhadapan dengan Osasuna, karena ada beberapa juga pemain-pemain yang baru kita lihat lagi, yaitu Pablo Torre. Ya, bagaimana Pablo Torre di lapangan, bagaimana Gavi di lapangan, bagaimana perkembangan permainan Barcelona ya, baik taktikal maupun individu. Nanti gue akan bahas secara lebih lengkap, lebih detail. Tapi gue mau ngucapin, mau sapa-sapa dulu buat Karbol Mania nih yang lagi nonton. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang lagi belum mendapatkan pekerjaan segera diterima di pekerjaannya. Dan buat teman-teman yang lagi mudik, selamat mudik, hati-hati, semoga selamat sampai tujuan, pulang kampung dan balik lagi ke kota rantau kalian dengan selamat ya. Salam buat keluarga kalian di sana semua. Nah, sama satu lagi, menurut data nih, banyak yang komen juga akhirnya ya. Jadi Afif Safi Pakar Bola Karbol Mania ini ya, buat teman kalian juga, gua mendapatkan data dari YouTube gua bahwa yang nonton ini masih banyak yang hanya nonton tapi nggak subscribe. Nah, jadi gue sarankan untuk subscribe biar dapat notifikasi kalau misalkan gue upload video. Karena Karbol Mania yang lain mah udah militan, dia tahu gue upload kadang nggak nentu jam berapa, tapi dia udah tahu gue kalau gue upload, karena segitu militannya Karbol Mania ya, yang sebentar lagi merayakan Hari Raya Idul Fitri. Oke, langsung aja. Barcelona menang 3-0 lawan Osasuna. Jadi semua sudah bermain di Jornada 28. Cuma ada beberapa tim, ada Villarreal doang yang masih Villarreal, Osasuna, Villarreal, Espanyol. Lalu ya cuma mereka doang yang masih ada postpone satu match. Jadi semua tim sudah bermain sebanyak 28 kali ya, 28 kali. Dan Barcelona juga sama dengan Atletico Madrid dan Real Madrid, sama-sama sudah bermain 28 kali karena di Jornada 28. Bedanya adalah Barcelona peringkat 1 ya, Madrid peringkat 2, Atletico Madrid peringkat 3. Barcelona peringkat 1 dengan 63 poin, Madrid peringkat 2 dengan 60 poin, dan Atletico Madrid peringkat ketiga dengan poin 56 poin ya. Jadi semua udah sama mainnya, yang beda adalah poin dan GA. Nah, tapi yang menarik bukan cuma poin. Barcelona nanti main lagi lawan Girona. Ya, jadi Barcelona masih ada beberapa match juga nih, 10 match terakhir lawan Girona di bulan Maret, April. Berarti April nih ada beberapa match, semuanya penting. La Liga semuanya nggak boleh kalah ya. Ini udah harus menang semua nih. Copa del Rey juga ketemu Atletico Madrid, karena agregat 4-4, nggak boleh kalah juga kalau mau meraih trofi. Dan ada Dortmund, leg pertama itu tersaji di bulan April. Itu jadwal dari Barcelona. Kita langsung masuk ke Barcelona. Barcelona berhadapan dengan Osasuna 3-0. Bermain seperti formasi pada Barcelona, kekuatan Barcelona sekarang 4-2-3-1 ya. Ada Szczęsny di kiper. Lalu 2 CB tengah, ada Eric Garcia dan Inigo Martinez. Sebelah kiri ada Alejandro Balde. Ini top chair banget Alejandro Balde. Dan Jules Koundé juga nggak kalah gacor ya. Dia bermain full 90 menit di negara, di
klub main 90 menit. Dia orang yang paling jarang diganti. Nah, di tengah ada Frenkie de Jong dan Pedri ya. Di sini Frenkie de Jong dan Pedri double pivot. Lalu di attack midfield itu ada Dani Olmo. Yang menarik adalah ada Gavi di flank kiri pertama. Lalu ada Ferran Torres sebagai striker dan ada Lamine Yamal seperti biasa. Nah, jadi Hansi Flick sampai pusing mau masang Lewandowski apa Ferran Torres gitu. Karena kalau pasang Lewandowski kemarin terakhir lagi nggak nyaman kaki, tapi juga dia habis golin juga di Polandia. Akhirnya Hansi Flick memilih si Ferran Torres untuk menjadi starting line up. Mengingat Ferran Torres terakhir membuat kekacauan untuk Atletico Madrid dengan mencetak 2 gol. Dan sangat luar biasa juga si Ferran Torres. Akhirnya diberikan kesempatan dan akhirnya Ferran Torres mencetak gol. Oke, ini dari depan nih. Kita dari depan nih. Nah, Olmo bermain di posisi ya seperti Olmo pada umumnya lah ya, attack midfield. Lalu Gavi bermain di kiri. Seperti yang gue katakan nih, kalau gantinya Gavi, kalau gantinya Fermin, pasti lebih banyak inverted ke tengah. Bener aja. Kenapa? Karena Balde lagi gak masuk akal secara akselerasi, secara passing, secara statistik. Balde ini luar biasa. Jadi Gavi sering banget bermain inverted atau dia menjadi, ini babak pertama ya, dia menjadi second striker. Nah, beda sama babak kedua soalnya dia. Nah, lalu ya udah Pedri tetap El Maestro dan Frenkie de Jong menjadi double pivot. Frenkie oke lah ya, karena Pedri sangat membantu unit-unit di sekitarnya. Dan gue mengatakan akhirnya gue menemukan seorang midfield ya yang enak dan nyaman ketika kita nonton highlightnya untuk orang tertentu. Ya biasa gue nonton, kadang kalau lu nonton lagi gak bisa tidur atau lu lagi pengen memanjakan mata lu, pasti lu lihat cuplikan kayak Ronaldinho skill gitu kan, Zidane skill. Nah biasa itu ada tuh midfielder gue sering dulu masih kecil gue nonton Zidane skill atau Zidane versus great player kayak gitu. Jadi Zidane gocek-gocekin great player gitu. Nah, gedean dikit gue mulai kayak Xavi versus apalah gitu. Xavi passing akurasi gitu. Jadi gue ngeliat Xavi passing, Xavi dribble great player sama gitu. Iniesta pun sama. Setelah itu gue bingung, siapa gelandang yang paling gue tonton lagi nih? Kayak nggak ada selain mereka gitu. Muncullah nama Pedri Gonzalez yang sekarang selalu hampir menjadi man of the match. Ini yang gue bilang, ini yang gue katakan bahwa Pedri bukan lagi pemain yang jago, tapi Pedri pemain yang berkelas. Pemain jago, dia on off. Satu match bisa jago banget diomongin sampai gempar, tapi match berikutnya bisa turun banget. Ya bisa naik lagi, bisa turun lagi, tapi Pedri stabil, resisten, ya kuat, selalu meningkat. Itulah bedanya pemain kelas sama pemain jago. Pedri ada di situ. Di belakang Alejandro Balde, Inigo Martinez, Garcia, Konde napas kuda ya, walaupun dia sebel sama FIFA ya, sama La Liga nih. Konde kayak mau ngirim surat atau melakukan protes bahwa kayaknya ke UEFA sih ya, ke UEFA dia bilang tolonglah kita nih juga manusia, biar kata atlet jangan bilang kita robot gitu. Ada waktu tertentu untuk beristirahat, jangan diperes banget, kita habis main di negara, langsung dapat jadwal lagi kayak gitulah Konde. Cuma terlepas dari itu, Konde ajib. Alejandro Balde melakukan 96% passing akurasi. Ya, gue lupa datanya, tapi sekiranya dia cuma salah 2 kali passing. Kayaknya ya dari 46 passing, tepat sasaran 44 gitu. Jadi miss 2 apa miss 3 gitu. Wah, ini progres yang sangat luar biasa. Dan lu lihat Konde, buset, lari dari ujung ke ujung, lewatin orang gampang banget. Makanya gue gue pengen banget nih si Balde kapan nih main sebagai flank kiri, penyerang sayap. Jadi itu kalau kita review pemain, Szczęsny melakukan hal yang bikin deg-degan tapi lucu, tapi salut, dia gocek 2 pemain ya. Dia masuk di antara di tengah ya, di antara 2 pemain Osasuna. Bolanya nggak dipas, nggak di lob, nggak di shoot, tapi di capping ke dalam, lewatin 1 pemain baru sama dia dioper. Itu Szczęsny ya. Oke, kita bahas pertandingan. Pertandingan berjalan sangat
cepat. Temponya ini gue bilang tempo tercepat Barcelona ya. Dia makanya gue bilang determinasinya luar biasa, keinginan mencapai tujuan, keinginan cetak gol luar biasa, keinginan untuk memiliki peluang juga sangat luar biasa di babak pertama nih khususnya nih. Kenceng banget. Yamal nggak masuk. Gue kesurupan apa ini orang sih Yamal. Bener-bener liak-liuk, nggak masuk akal bro. Lu nonton Yamal deh, nggak masuk akal. Gue udah bingung bagaimana mereviewnya. Nih berarti dia nggak masuk akal gitu. Nah, setelah itu si sebelah Olmo ya, ini golnya dulu. Ferran Torres cetak gol. Golnya Ferran Torres kayak Fernando Torres golnya. Sekarang udah ada mulai bola aneh-aneh ya. Ferran Torres, lalu ada Olmo penalti, yang penalti sebenarnya pertama ke save oleh Herrera, tapi diulang karena ketika dilihat VAR, dicek VAR, ada pemain yang udah maju sebelum udah masuk ke kotak penalti sebelum Olmo nendang. Nah, setelah itu akhirnya diulang dan terciptalah gol, dan gol ketiga terakhir dicetak oleh Lewandowski, umpan dari Fermin Lopez. Oke. Nah, ini kita lihat nih. Di babak pertama ini cepet banget. Gue bingung gue kalau nge-review gini. Nge-review kalau pertandingan bosen kita susah nge-reviewnya gitu. Ini nge-review kalau pertandingan yang seru heboh kita. Ini nih sebenarnya nggak imbang. Gue bilang nggak imbang, tapi terlalu bagus Barcelona. Gue bingung nih kata-kata apa nih. Bukannya gue peres, gue memuji atau sombong, star syndrome. Terlalu bagus malam ini main nih Barcelona gitu. Paling apa sih dibilang, gue yang gak gue setuju adalah kata-kata dari Hansi Flick yang bilang positioning Gavi selalu bagus. Ya oke lah kalau positioningnya selalu bagus, cuma gak efektif. Main bola back pass. Kalau dia jadi gelandang bertahan, ya dia gak bisa menjadi distributor bola buat ke depan, gak bisa ngalirin bola gitu. Nah itu doang yang bisa gue kritik. Selebihnya gila. Ya Szczęsny luar biasa. Ya paling ada peluang, satu peluang dari Hector Ford yang harusnya bisa jadi gol. Satu lagi siapa ya, Pablo Torre atau Ferran apa ya. Jadi nggak lupa, gue menang 3-0, menang mutlak, main di atas kertas, mendominasi, pemain skillnya keluar semua. Kayak lu tau gak, kayak misalkan kayak final Piala Dunia semalam pada pemainnya. Ya, paling yang gak perform ya Eric Garcia, masih bingung. Gue juga baru diperpanjang tapi bikin bingung gitu. Nah, udah gitu-gitu. Selebihnya oke lah ya. Pablo Torre main babak kedua ganti Frenkie de Jong, bagus. Ya walaupun ada satu shoot yang ngablang ke atas, tapi setelah itu ya bagus. Short passnya bagus. Corner bahkan didapat peluang itu, kalau agak setengah meter lagi itu bisa gol gitu. Tipis banget. Ada keputusan-keputusan yang memang harus dibenahi dengan jam terbang, ya wajar aja bagus semua. Yang disayangkan adalah Dani Olmo setelah golin ya, dapat umpan, golin penalti, terus dia cedera, dan kabarnya 2 minggu. Dani Olmo melewati Atletico Madrid, melewati siapa lagi ya tadi. Dani Olmo baru tersedia ketika dia berhadapan dengan Dortmund ya, nggak apa-apa lah Dortmund ya. Ada Fermin Lopez, nyantai banget Fermin Lopez nih. Kita biasa membandingkan orang-orang yang bermain di lapangan. Tapi kita sekali jajal, kita bandingin sama subsnya nih, pemain-pemain pengganti. Siapa pemain pengganti yang ketika diganti impactnya luar biasa? Ada beberapa nama. Yang paling impactnya luar biasa, Fermin Lopez. Sentuhannya udah beda. Gue dulu ngeliat dia bocil lah ya main bolanya gitu, masih nunduk gitu, masih textbook. Tapi ini improve-nya udah luar biasa. Improve-nya bagus, lewatin 1-2 pemain berani. Sekarang di press nggak panik, dulu kan dia di press panik gitu. Terus ada blunder lah, jadi bikin nyaman lawan gitu. Ini enggak, lawan tetap khawatir. Naik, Pablo Torre juga bagus. Dan satu lagi impact ketika bukan pemain inti, si Ferran Torres, Gerard Martin oke lah, cuma ya udah masih sering agak lama dia turunnya, loadingnya agak lama. Tapi kayak Ferran Torres, Fermin ketika dikasih kesempatan kasih lihat ya. Bahkan juga Pablo Torre kasih kesempatan, kasih lihat. Dia juga bilang saya senang berada di sini, ini adalah impian saya ya dari kecil, dan saya juga cukup senang banyak monster-monster di sini yang bikin kita menjadi kompetitif, bersaing untuk menghasilkan sesuatu yang positif. Itu
Gitu, kalau dicadangin nggak ngambek, dia nggak nunjukin ketika mainin. Ya inilah, ini yang terjadi di Barcelona. Lalu Hector Ford main, ini pada main semua nih cadangan-cadangannya nih. Gerard Martin, Pau Victor aja nih agak lemes aja nih Pau Victor, kenapa lu? Dan ketika babak kedua masuk si Fermin dan masuk si Pablo Tor main di flank kiri pojok, Fermin main di belakang striker, Gavi sama Pedri. Diajarin lah dia main bola. Inilah yang dibilang Hansi Flick mungkin posisinya selalu tepat ya. Gua belum, kalau Gavi gue masih belum ya. Fermin kelihatan progresnya. Pablo Tor emang nih orang bagus nih, bisa jadi pemain berkelas, istimewa. Kalau Gavi gini, gue ngerasa pemain Barcelona selain meningkat imunitas, selain meningkat hormon, akselerasi, endurance meningkat, otaknya juga udah pada jalan gitu. Jadi buat kayak orang yang maaf abis cedera, orang yang maaf nggak dimainin dari bangku cadangan, ya selain lu ngejar otot, lu bisa harus pulihin muscle lu, otak lu juga harus main. Jadi kalau yang baru pulih adalah tubuh lu, Barcelona berjalannya udah pakai otak nih, main tek tak tek tak tek tak tek tak tek. Kalau otaknya nggak bisa ngimbangin, ya lu jadi pemain yang jago aja, nggak berkelas gitu. Atau lu jadi pemain yang seru aja, tapi nggak efektif buat tim. Itu yang harus disadari ya, buat pemain-pemain yang mungkin belum dapat tempat. Ya itu yang harus sadarin. Karena gue kesian juga Ansu Fati, habis pemanasan, warming up, mungkin ini adalah salah satu kesempatan dia bermain lawan Osasuna nih, postpone dan udah menang ya. Tapi gue nggak tahu, ditarik lagi suruh duduk. Kesian juga gue lama-lama, cuma dijual nggak mau, di transfer market tinggal 5 juta euro. Begitulah. Lewandowski main, lu lihat dong energiknya ya. Ini dia ngasih contoh. Lewandowski, lu bilang gue buzzer Lewa, gue nggak apa-apa lah. Lewandowski adalah pemain yang harus dicontoh ketika bermain dari bangku cadangan. Ketika dia diturunkan, lu lihat ngepresnya dia, golin apa enggak belakangan, membantu tim apa enggak, yang penting mikir gimana nih caranya. Energi gua kasih lihat ke teman-teman gua, ini gua energi baru, ini gua energi bisa membangkitkan teman-teman sekitar. Akhirnya apa, dia dapat gol. Pressing banyak yang berhasil. Itu yang harus dilakukan pemain-pemain yang ada di bangku cadangan Barcelona. Jadi buat pemain-pemain cadangan di Barcelona ya, yang kalian kejar itu banyak sebenarnya. Selain muscle, endurance, jam terbang kalian harus kejar, otak juga harus, football IQ-nya juga harus lebih ditingkatkan lagi. Itu sih dari gua. Dan ya ini match masih ada tanggal 30 Maret nanti ya. Barcelona main jam setengah 10, Madridnya main pagi. Jadi minggu pagi Madrid main, malam Senin Barcelona. Seninnya kita lebaran, mudah-mudahan Barcelona menang dan kita bisa merayakan kemenangan dengan penuh sukacita. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang gak setuju, boleh banget, silakan kalian komen ya, apapun argumen yang lu lihat. Mungkin ada pendapat gue yang menurut kalian, Bang Beb tadi kurang bahas ini nih, ya bahas, silakan di kolom komentar. Kalau bisa gue balas, kalau bisa gue baca. Tapi yang jelas Karbol Mania adalah teman-teman gue juga, kita semua teman, kita semua bisa diskusi. Sekali lagi buat teman-teman yang lagi nonton ini tapi belum subscribe, silakan di subscribe biar jadi Karbol Mania, biar kita bisa lebih enak lagi ngobrolnya. Oke, segitu aja dulu. Selamat berbuka puasa, selamat sahur, selamat sholat subuh, selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Vamos!